Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Mau kemana? Hah? Mancing ikan. Bab 2249 sampai bab 2252. Wanita bernama Nelia itu tersenyum dan mengayunkan kaki kecilnya yang masih ternoda rumput dan tanah. HMPH, aku kurang suka dengan nama Valkyrie, kenapa tidak diberikan pada orang lain, kata Nelia. Raja mengetuk jari kaki Nelia dengan sumpitnya, menyebabkan Nelia menarik kembali kakinya kesakitan. Ayah, kenapa ayah begitu kejam, kata Nelia. Raja berkata, saat makan, kamu harus memperhatikan etika, mulai sekarang, seluruh Siberia Timur akan dikelola olehmu. Begitukah caramu ingin mengelolanya? Nelia menjulurkan lidahnya, selama kamu di sini, aku akan mengaturnya, jangan mengaturnya. Raja terkekeh dan membelai kepala Nelia. Nelia, kamu sudah dewasa, kenapa tidak sekarang, aku akan memberimu tugas. Tugas apa? Nelia penasaran. Bertanya, Raja melanjutkan, di rawa besar di utara, sebuah harta karun muncul. Dikatakan bahwa itu dapat meningkatkan budidaya manusia. Benarkah? Nelia sangat bersemangat. Kalau begitu saya akan pergi dan mengambilnya sekarang, ayo kembali. Raja terkekeh dan berkata, apakah kamu pernah ke rawa besar? Tentu saja. Tempat seperti itu sama sekali bukan tantangan bagiku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Nelia segera menutup mulutnya. Karena rawa besar merupakan kawasan terlarang dan sangat berbahaya, Nelia dilarang pergi ke sana. Namun diam-diam dia sudah berkali-kali ke sana secara diam-diam. Kali ini, dia membiarkannya lolos. Raja tidak mengkritiknya, dia hanya tersenyum dan berkata, haha, Nelia, kamu sekarang adalah prajurit level SS, memasuki rawa besar seharusnya tidak menjadi masalah. Kamu bisa pergi ke sana. Nelia hehe tersenyum, terlihat sangat bangga. Dia berkata, jangan khawatir, ayah, itu hanya harta karun, aku akan bisa mengembalikannya kepadamu dengan mudah. Nelia, jangan terlalu yakin, aku akan memberitahumu kamu, seluruh dunia sedang menatap benda ini, dan selain kamu, ada banyak orang yang akan muncul di rawa, kata Raja. Nelia mendengus dan berkata, jika ada yang datang, aku akan membunuh satu dengan lembingku. Raja tersenyum dan berkata, Nelia, kamu terlalu ceroboh, meskipun kamu terlahir jenius. Kamu masih muda. Kamu sudah menjadi SS prajurit tingkat, tapi pasti masih ada orang yang lebih kuat darimu. Tidak ada gagak paling hitam di dunia, ingat kalimat ini. Lalu apakah ada orang yang lebih kuat dari ayah? Tanya Nelia jalan. Raja terkekeh, kekuatannya telah mencapai level SSS, yang setara dengan ranah master puncak dalam klasifikasi prajurit Tiongkok. Level SS Nelia baru saja menjadi Grandmaster, yang setara dengan level master kecil. Raja berkata, tentu saja. Pasti ada orang yang lebih kuat dari saya di dunia ini. Saya pernah mendengar bahwa dalam legenda Tiongkok, ada makhluk yang disebut Dewa Tanah. Mereka sangat kuat. Nelia mendengus, berkata tidak yakin. Itu hanya legenda, mungkin tidak benar-benar ada. Legenda mengatakan bahwa Gunung Kunlun, markas First Passage, adalah tempat yang bahkan lebih misterius daripada keluarga yang tersembunyi. Meskipun keluarga dunia tersembunyi sangat kuat, saluran pertama didukung oleh kekuatan seluruh Tiongkok dan tidak dapat dianggap remeh. Diam-diam, banyak hal berada di bawah kendali saluran pertama. Misalnya, keluarga tersembunyi tersebar di berbagai lokasi di seluruh bumi. Namun tempat-tempat ini perlahan-lahan dipahami oleh saluran pertama selama beberapa dekade terakhir. Untuk mengamati keluarga tersembunyi secara diam-diam dan memfasilitasi pemantauan keluarga tersembunyi,
markas besar First Passage dibagi menjadi beberapa partisi. Di antaranya, Gunung Yandang merupakan distrik ke-8. Keluarga Gong terletak di Gunung Yandang. Saat ini, di suatu tempat jauh di dalam pegunungan Gunung Yandang terdapat istana keluarga Gong. Di sebuah ruangan antik, kepala keluarga Gong, Gong Qingjiang, sedang duduk di kursi Grand Master, memegang surat di tangannya dan membacanya. Surat ini berasal dari keluarga tersembunyi lainnya, keluarga Li di Kutangsan, distrik 13. Dalam daftar 36 keluarga tersembunyi, keluarga Gong menempati urutan ke-7, dan keluarga Kutang Li menempati urutan ke-6. Li Weixiong, kepala keluarga Li, yang menulis surat ini kepada Gong Qingjiang. Tujuan surat tersebut adalah untuk bertemu dengan keluarga istana dan pergi ke Siberia Timur bersama untuk mengambil harta karun. Selain keluarga Gong, keluarga Li juga menemukan 2 keluarga tersembunyi lainnya, yaitu keluarga Anxia Chen yang menempati peringkat ke-9, dan keluarga Yin Shanqi yang menempati peringkat ke-10. Dan yang diinginkan keluarga Li secara alami adalah garis keturunan naga ungu. Meskipun ada banyak orang kuat di keluarga tersembunyi, garis keturunan naga ungu masih penuh godaan bagi mereka. Tentu saja garis keturunan naga ungu juga memiliki keterbatasan dalam peningkatan budidaya. Dan dalam daftar 36 keluarga dunia tersembunyi Tiangang, 5 keluarga teratas jelas tidak lagi memperhatikan garis keturunan naga ungu. Hal ini memberikan kesempatan yang sangat baik bagi keluarga-keluarga yang berada di peringkat terbawah. Oleh karena itu, keluarga Li yang menduduki peringkat ke-6 tentu ingin menguasai garis keturunan naga ungu ini. Namun, keluarga Li juga tahu bahwa akan sulit mendapatkan garis keturunan naga ungu hanya dengan kekuatan keluarga mereka sendiri. Bagaimanapun, masih ada Raja Arthur kedua di stepa Siberia Timur. Maka Li Weixiong mengundang beberapa keluarga lainnya pergi ke Siberia Timur untuk merebut harta karun tersebut. Sebuah keluarga yang dapat masuk dalam 10 besar daftar 36 Tiangang tentu saja luar biasa. Keempat keluarga ini, jika dilihat sendiri, semuanya sangat kuat. Jika digabungkan, tingkat kemenangan akan meningkat pesat. Li Weixiong menulis surat kepada setiap keluarga, dan di akhir surat, Li Weixiong secara khusus menambahkan, setelah mendapatkan garis keturunan naga ungu, akan ada hadiah yang besar. Tentunya hal ini semakin mempertegas hubungan kedua pihak. Li Weixiong ingin memonopoli garis keturunan Zilong, sedangkan keluarga lain yang ikut bersamanya hanya akan mendapat sedikit imbalan dari Li Weixiong. Hal ini membuat Gong Qingjiang sangat tidak senang. Setelah Gong Qingjiang membaca surat ini, dia menjadi marah. Keluarga Li ini sangat penipu. Bagaimana ini bisa menjadi perjanjian untuk menyita harta karun itu? Mereka ingin mempekerjakan kita untuk bekerja untuknya. Bukankah Li Weixiong hanya ingin memonopoli ini harta karun? Kenapa Anda ingin kami membantu? Tak tahu malu. Tapi bagaimanapun juga, Gong Qingjiang tidak berani memutuskan hubungan secara terbuka dengan Li Weixiong. Bagaimanapun, ada peringkatnya, keluarga Li masih cukup kuat, sehingga berani melakukan hal seperti itu. Di samping Gong Qingjiang, 2 orang berdiri. Salah satu dari mereka berwajah tampan dan tegas, mengenakan jubah putih, dan tampak berusia 20-an. Itu tidak lain adalah Adipati Agung keluarga Mia, Chizuru Uwa. Generasi muda keluarga Gong memiliki 3 orang anak, Gong Qianyu, Gong Qianling dan Gong Qianhe. Gong Qianling awalnya adalah wanita tertua, tetapi dia ditundukkan oleh Ye Chong dan menjadi budak Ye Chong. Dia tidak tahan dengan penghinaan dan melarikan diri. Gong Qianhe adalah putra tertua dari keluarga Gong. Dia sangat berkuasa. Namun karena alasan tertentu, Gong Qianhe tidak dapat mengambil alih keluarga Gong. Oleh karena itu, kepala keluarga Gong selanjutnya adalah Gong Qianyu. Meski Gong Qianhe tidak bisa menjadi kepala keluarga,
namun tidak dapat dipungkiri bahwa ia adalah seorang jenius dan ia harus menjadi orang yang melindungi keluarga Gong di masa depan. Saat ini, Gong Qianhe berdiri di sana dengan wajah dingin, tidak bergerak, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Selain Gong Qianhe, ada orang lain. Ini adalah seorang lelaki tua, mengenakan pakaian hitam, dengan rambut beruban, dan memutar-mutar janggutnya dengan tangannya. Gong Qingjiang menjadi marah, tapi dia tersenyum. Jika itu orang lain, Gong Qingjiang pasti sudah lama menamparnya, Yi Kuyue. Tapi orang tua ini berbeda, Gong Qingjiang memperlakukannya dengan sangat sopan dan tidak berani melakukan kesalahan. Gong Qingjiang merasa kesal untuk beberapa saat, dan kemudian ketika dia melihat ekspresi lelaki tua itu, dia menyadari bahwa dia sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya sekarang. Dan melihat senyuman lelaki tua itu, Gong Qingjiang sepertinya memahami sesuatu, dan dengan cepat bertanya, "Tuan Zhuge, apakah Anda punya ide bagus?" Orang tua ini bernama Tuan Zhuge, dan dia adalah seorang ahli yang diundang oleh keluarga Gong, ahli strategi yang tak tertandingi, wadah pemikir terhebat di keluarga Gong. Keluarga Gong dapat mencapai statusnya saat ini tanpa bantuan orang tua ini. Gong Qingjiang dan yang lainnya juga sangat menghormati lelaki tua itu. Tuan Zhuge mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, "Guru, jika keluarga Li ingin menonjol, biarkan dia melakukannya. Jika dia ingin mendapat manfaatnya, biarkan dia melakukannya. Kami tidak terburu-buru, ini." Gong Qingjiang bingung. Tuan Zhuge tersenyum dan berkata, "Saya khawatir kali ini, keluarga Li tidak hanya tidak mendapatkan manfaat apapun, tetapi mereka juga akan menghadapi perubahan besar. Jika kita menanganinya dengan baik, peringkat keluarga Gong kita mungkin akan semakin meningkat." Kata-kata ini mempunyai arti yang mendalam. Setelah mendengar ini, mata Gong Qingjiang berbinar. "Tuan Zhuge, apa yang dapat Anda lakukan?" Tuan Zhuge terkekeh dan berkata, "Tuan, mohon jangan tidak sabar, tunggu saya menulis surat kepada dua keluarga lainnya. Sebentar lagi, ini akan menjadi akhir dari keluarga Li." Keluarga Li dan keluarga Gong selalu bertengkar secara terbuka dan diam-diam, dan keluarga Gong selalu berada dalam posisi yang dirugikan. Akan lebih baik jika kita bisa menyingkirkan keluarga Li. Selain keluarga Gong, bagaimana mungkin ada keluarga lain yang tidak bahagia jika mereka bisa menyingkirkan keluarga yang berada di atas mereka? Baik, Gong Qingjiang sangat gembira. Kalau begitu semuanya akan diatur oleh Tuan Zhuge. Gong Qingjiang akan memperlakukan Tuan Zhuge dengan sangat sopan, dan ini bukannya tidak masuk akal. Kemudian, Tuan Zhuge mengangguk dan bersiap untuk keluar dan menulis surat. "Qianhe, temui Tuan Zhuge," kata Gong Qingjiang. Gong Qianhe mengangguk, wajahnya masih dingin. Setelah itu, Tuan Zhuge dan Gong Qianhe keluar bersama. Mereka berdua berjalan keluar pintu. Tuan Zhuge memandang Gong Qianhe dan berkata dengan penuh arti, "Tuan muda, apa yang saya inginkan? Anda harus melihatnya dengan jelas, bukan?" Tuan Zhuge tahu bahwa meskipun Gong Qingjiang sangat mampu, pikirannya tidak sebaik Gong Qianhe. Dan Gong Qianhe, seorang pria yang tidak bisa menjadi kepala keluarga, adalah orang yang paling menakutkan di seluruh keluarga Gong. Gong Qianhe memandang Tuan Zhuge dan tidak menjawab. Jejak niat membunuh muncul di matanya. Menghadapi niat membunuh yang dingin ini, Tuan Zhuge hanya tersenyum. Dia melanjutkan, "Tuan muda, tetaplah bersikap rendah hati. Saya jujur kepada Anda hari ini. Apakah Anda masih tidak memahami perasaan saya?" Kata-kata Tuan Zhuge sangat jelas. Dia bersedia berdiri di tim Gong Qianhe. Gong Qianhe berpikir cepat dalam benaknya. Membunuh Tuan Zhuge sekarang pasti akan menimbulkan kecurigaan. Jadi akan lebih baik untuk mengambil orang berbahaya ini di bawah komandonya. Tidak peduli seberapa keras Tuan Zhuge bekerja, dia tidak bisa lepas dari pandangannya sendiri. Memikirkan hal ini, Gong Qianhe mendengus dingin.
lalu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tuan Zuge melihat sosok Gong Qianhe yang pergi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dengan Gong Qianhe di sini, keluarga Gong di masa depan pasti akan berada di antara 5 besar dalam peringkat Tiangang. Kemudian pada hari itu, keluarga Anxia, Chen dan keluarga Yinshan Qi, saya menerima surat dari keluarga Li dan keluarga Gong hampir pada waktu yang bersamaan. Dan mereka memikirkannya lama sekali, dan akhirnya memilih untuk kembali ke keluarga Gong dulu. Distrik 13, Pegunungan Kutang, disinilah juga tempat berkumpulnya keluarga tersembunyi, dan keluarga tersembunyi yang paling kuat adalah keluarga Li. Namun, meski keluarga Li kuat, anggota keluarga Li tidak kuat. Keluarga Li sekarang berada di peringkat ke-6 dalam peringkat 36 Tiangang. Sepenuhnya karena tirani kepala keluarga Li saat ini, Li Weixiong. Status keluarga Li saat ini diraih melalui pertarungan Li Weixiong satu persatu. Kekuatan Li Weixiong begitu kuat sehingga dia dianggap sebagai master kelas 1 di antara semua keluarga tersembunyi. Sayangnya generasi penerus Li Weixiong, putranya, jauh lebih rendah. Putra Li Weixiong, Li Yahu, hampir berusia 40 tahun, tetapi dia baru saja mencapai tingkat master. Bisa dibilang dia tidak jauh lebih baik dari Cao Dahua. Tapi Li Weixiong hanya memiliki 1 anak laki-laki. Setelah dia naik, saya khawatir keluarga Li akan segera menurun. Sekarang semua orang di luar mengatakan bahwa keluarga Li tidak memiliki penerus. Li Weixiong juga sangat tertekan dengan hal ini. Namun, kali ini, kelahiran garis keturunan naga ungu memberi Li Weixiong harapan besar. Selama Li Weixiong mendapatkan garis keturunan naga ungu, maka dengan mengandalkan kekuatan garis keturunan ini, dia mungkin dapat mengubah takdirnya dan secara paksa meningkatkan fisik putranya menjadi tubuh jenius. Saat itu, keluarga Li akan mampu berdiri selama 100 tahun lagi. Oleh karena itu, Li Weixiong pasti akan mendapatkan harta karun ini. Sebagai keluarga peringkat ke-6 dalam peringkat 36 Tiangang, Li Weixiong memiliki kepercayaan diri untuk menginstruksikan keluarga lain untuk membantunya. Oleh karena itu, dia menulis surat kepada beberapa keluarga berkuasa lainnya. Meski kata-katanya sopan, inti surat itu adalah meminta 3 keluarga lainnya untuk datang dan membantunya. Saat ini, Li Weixiong sudah mulai membayangkan bahwa setelah mengambil garis keturunan naga ungu sebagai miliknya, siapa yang berani menertawakan keluarga Li di belakang mereka. Adapun ketiga keluarga tersebut, paling buruk jika kita memberi mereka manfaat dan berjuang untuk mengatasi masalah tersebut, siapa yang berani mengeluh? Li Weixiong tidak tahu bahwa pemikirannya itulah yang membawanya menuju kehancuran. Cina, Kota Hong Kong, sehari setelah Ye Chong menerima berita tentang Raja Naga Laut Cina Timur, dia tidak sabar untuk bersiap pergi ke Siberia Timur. Ye Chong mengambil cuti panjang dari sekolah. Dengan adanya macan tutul, tidak ada masalah bagi Ye Chong untuk mengambil cuti. Ketika Chen Feifei tahu bahwa Ye Chong akan keluar untuk melakukan sesuatu, dia merasa sedikit khawatir. Bagaimanapun, Ye Chong baru saja terluka parah, dan dia baru pulih dalam waktu singkat sebelum dia harus keluar untuk melakukan sesuatu. Chen Feifei khawatir tubuh Ye Chong tidak akan mampu menanggungnya. Ye Chong hanya tersenyum dan meyakinkan Chen Feifei untuk tidak khawatir. Sekarang Chen Feifei tahu bahwa fisiknya yang sangat yin dapat sangat membantu Ye Chong. Dia juga sangat bangga akan hal ini. Dia dengan malu-malu bertanya apakah Ye Chong memerlukan bantuan khusus darinya sebelum pergi. Jika Ye Chong mau, dia bisa membantu Ye Chong. Sore hari di hari yang sama, Ye Chong naik pesawat khusus yang diatur oleh saluran pertama dan berangkat dari bandara internasional di kota pelabuhan menuju Siberia Timur. Masih banyak waktu dalam perjalanan, dan Ye Chong memanfaatkan kesempatan ini untuk memeriksa informasi tentang Siberia Timur.
Informasi ini secara alami disediakan oleh saluran pertama. Hal yang paling terkenal di Siberia Timur adalah padang rumput Siberia Timur. Jika ingin menuju ke hutan rawa purba, Anda juga harus melewati padang rumput Siberia Timur. Stepa Siberia Timur sebenarnya mirip dengan tempat berkumpulnya keluarga-keluarga tersembunyi di Tiongkok. Di padang rumput, ada banyak suku yang kuat. Mereka bersatu di bawah manajemen Raja Padang Rumput. Nama raja ini adalah Arthur Ersi. Dia sangat kuat dan telah mencapai ranah SSS, yang setara dengan puncak seorang Grandmaster. Dengan orang kuat yang menjaganya, tidak mudah bagi Ye Chong untuk mendapatkan garis keturunan naga ungu. Informasi lainnya adalah tentang keluarga yang tersembunyi. Ada 4 keluarga yang masuk dalam 10 besar daftar 36 Tiangang, yaitu keluarga Kutangli, keluarga Yandang San Gong, keluarga Anxia Chen, dan keluarga Yin Shanqi. Di antara mereka, Ye Chong dari keluarga Gong relatif akrab. Kekuatan layu Ye Chong diperoleh dari Gong Qianyu dari keluarga Gong. Sebenarnya, Ye Chong masih merupakan menantu dari keluarga Gong dan laki-laki Gong Qianyu. Namun, keempat keluarga dalam daftar ini semuanya sangat berkuasa. Data menunjukkan bahwa keempat keluarga tersembunyi ini kini bersatu untuk pergi ke Siberia Timur untuk merebut darah naga ungu. Dan ini adalah kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Informasi tersebut merinci kekuatan beberapa orang. Li Weixiong, kepala keluarga Li, berada di puncak level Grandmaster. Ada rumor bahwa dia telah menembus ranah Grandmaster dan telah setengah melangkah ke tanah abadi. Tidak diketahui apakah ini benar atau tidak. Gong Qingjiang, kepala keluarga Gong, adalah pemimpin puncak Gong. Qian He, tuan muda dari keluarga Gong, adalah puncak dari tuan. Anxia, Chen Yuhe, kepala keluarga Chen, adalah pemimpin puncak. Putri tertua dari keluarga Chen, Chen Hehuan, adalah penguasa Dacheng. Di Yinshan, Qi Fengtian, kepala keluarga Qi, adalah pemimpin puncak. Putra tertua dari keluarga Qi, Qi Hao, berada di puncak Grandmaster. Ketika barisan mewah yang terdiri dari sekelompok master papan atas muncul, sungguh menakjubkan. Bahkan jika Ye Chong bertemu dengannya, dia akan pusing. Jika ada kekuatan sekuat itu yang terlibat, Ye Chong tampaknya memiliki sedikit harapan untuk mendapatkan garis keturunan naga ungu. Namun di akhir dokumen tersebut, ada 4 kata yang ditulis oleh Zhao Sanhe sendiri. Penampilannya selaras tetapi semangatnya terpisah. Setelah Ye Chong membacanya, dia langsung mengerti maknanya. Faktanya, saluran pertama juga sangat tertarik dengan garis keturunan naga ungu. Namun, Ye Chong dan Zhao Sanhe mengatakan bahwa garis keturunan naga ungu sangat berguna bagi mereka, dan kemudian Ye Chong mengeluarkan banyak buku rahasia dan senjata ajaib, dan berjanji untuk melatih prajurit mereka untuk saluran pertama. Dengan harga ini, saluran pertama diperoleh dan garis keturunan naga ungu diberikan kepada Ye Chong. Ye Chong harus mengatakan bahwa Zhao Sanhe juga seorang pencatut. Awalnya, saluran pertama ingin mengirim seseorang untuk membantu Ye Chong, tapi Ye Chong menolak. Ye Chong merasa terkadang ada banyak orang, tapi itu tidak serta-merta membuat segalanya lebih mudah. Ye Chong hanya menginginkan informasi dari saluran pertama. Pesawat itu terbang di angkasa selama hampir 8 jam. Jika ini adalah orang biasa, dia akan lumpuh karena kelelahan. Namun, tentu saja Ye Chong, termasuk pilot pesawatnya, bukanlah orang biasa. Faktanya, pilotnya baru saja membuat terobosan dan menjadi prajurit tingkat Suan. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang dipilih sejak tahap pertama, jadi secara alami mereka akan menjadi baik. Oleh karena itu, beberapa jam penerbangan ini tidak membuat mereka stres sama sekali, hampir seperti jalan-jalan. Dan pesawat ini juga merupakan pesawat yang dibuat khusus untuk saluran pertama, yaitu pesawat supersonik khusus. Pesawat terus mengejar matahari, oleh karena itu,
Meski mereka berangkat sore hari, saat terbang ke Siberia Timur, mereka kembali pada dini hari. Mereka bisa dikatakan telah mencapai Kuafu Zuri yang legendaris. Tentu saja, Ye Chong tidak tertarik dengan dongeng seperti itu. Dia sedang menatap keluar jendela pesawat saat ini. Kini, pesawat tersebut telah memasuki wilayah padang rumput Siberia Timur. Saat ini, melihat ke bawah dari langit, melalui awan, Anda dapat melihat daratan hijau dan sangat datar di bawah. Seolah-olah bumi ditutupi mantel hijau. Tuan Ye, itu padang rumput Siberia Timur. Pilot pesawat berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, apakah Anda ingin turun dari sini? Baru kemudian Ye Chong menyadari bahwa pilotnya ternyata menjadi kenalan lama. Ternyata ketika Ye Chong pergi ke penjara Pulau Bayangan, saluran pertama mengaturkan pesawat untuknya. Apalagi pilot yang menerbangkan pesawat saat itu adalah pilot yang sama sekarang. Saat itu, pilotnya baru pertama kali menerbangkan pesawat, dan saat itu dia masih menjadi pejuang tingkat kuning. Jadi, saat dia melihat Ye Chong melompat langsung ke laut luas dari ketinggian 30.000 kaki, dia terkejut. Pada saat itu, Ye Chong adalah seorang prajurit tingkat Suan. Pilot secara alami tidak memahami kemampuan prajurit tingkat Suan. Dia mengira Ye Chong telah bunuh diri. Karena berdasarkan pengetahuannya, dia tidak menyangka Ye Chong dapat bertahan hidup di lautan luas ini. Kemudian, ketika dia mengetahui bahwa Ye Chong aman dan sehat, dia terkejut dan memperoleh beberapa pengetahuan. Baru kemudian dia menyadari bahwa kekuatan manusia bisa begitu kuat. Dan dia sekarang adalah prajurit tingkat Suan. Bahkan dia bisa menyelesaikan tindakan yang dilakukan Ye Chong saat itu. Pengetahuan dan keberanian pilot juga meningkat pesat. Oleh karena itu, dia justru berinisiatif bercanda dengan Ye Chong. Tentu saja ini hanya sebuah lelucon, karena keadaannya sekarang berbeda. Dasarnya bukan air laut, melainkan rerumputan keras. Melompat dari sini tidak sesederhana melompat ke laut, bahkan prajurit level Suan pasti akan mati. Namun kata-kata pilot itu mengingatkan Ye Chong. Target pesawat terlalu besar, jadi Ye Chong sebaiknya memasuki padang rumput dari luar. Kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada pilot. Ye Chong melihat ke bawah dan hanya berkata, "Oke, selamat tinggal." Kemudian, dia menggunakan kekerasan untuk membuka pintu pesawat dan melompat turun. Adegan ini sekali lagi mengejutkan sang pilot. Untungnya pesawat ini memiliki teknologi terkini, bahkan jika kabinnya kehilangan tekanan, dapat diatur kembali dengan cepat. Pilot segera mengaktifkan mode autopilot pesawat dan berlari menuju pintu. Ketika dia menjulurkan kepalanya dan melihat ke bawah, Ye Chong telah berubah menjadi titik hitam dan kemudian menghilang ke awan. "Tuan Ye, Anda belum mengambil parasutnya," pilot berteriak. "Tuan Ye, saya hanya bercanda, mengapa Anda menganggapnya serius?" Tentu saja Ye Chong tidak dapat mendengar apa yang dikatakannya. Pilot berteriak lagi, karena dia sudah terjatuh dari jarak puluhan ribu kaki. Pilot itu tertegun selama beberapa detik dan berkata dengan linglung, "Tuan Ye, jangan salahkan saya jika Anda mati." Dalam pemahaman pilot, jika ingin mendarat di darat, setidaknya Anda harus mengandalkan parasut. Tapi Ye Chong benar-benar melompat turun seperti itu, dan dia pasti akan mati. Tampaknya penerbangan 8 jam itu sia-sia, dan Ye Chong datang dan bunuh diri lagi. Pilot menggelengkan kepalanya, menutup pintu, dan bersiap untuk kembali. Dia harus kembali dan melaporkan masalah tersebut kepada Zhao Sanhe. Tentu saja, dia telah memikirkannya dengan matang dan tidak bisa mengatakan apapun yang dia bercanda. Siapa sangka Tuan Ye bisa menganggap serius lelucon. Pilotnya hanyalah seorang prajurit tingkat Suan. Dengan tingkat kekuatannya, secara alami mustahil untuk memahami kemampuan yang dimiliki Ye Chong. Ye Chong pasti tidak akan terpengaruh jika dia melompat dari ketinggian ini. 2 menit kemudian, Ye Chong mendarat di rumput dengan bang.
hanya membuat sebidang tanah di bawah kakinya patah hingga kedalaman beberapa sentimeter. Saat ini, waktu di Siberia Timur sekitar jam 9 pagi, dan matahari sedang tepat. Sinar matahari yang hangat menyinari rerumputan. Usai istirahat malam, padang rumput penuh vitalitas baru, ujung-ujung rerumputan meneteskan embun kristal, di bawah sinar matahari seindah kristal. Udara pagi di Siberia Timur sangat segar, angin sepoi-sepoi bertiup melintasi padang rumput, rerumputan menari-nari, dan pemandangannya sangat indah. Ye Chong datang ke sini untuk pertama kalinya dan langsung tertarik dengan pemandangan indah padang rumput Siberia Timur. Padang rumputnya datar dan membentang sejauh mata memandang, dengan halaman rumput hijau yang membentang langsung ke cakrawala. Mata Dewa Naga milik Ye Chong dapat memainkan peran besar di sini. Sekilas, dia bahkan bisa melihat dengan jelas bahwa di cakrawala, ada dua anjing padang rumput di atas rumput, berebut benih rumput. Di padang rumput di sebelah timur, terdapat sebuah danau besar, dan berbagai hewan padang rumput berkumpul di sekitar danau. Ada yang bermain dan bermain di sana, ada yang minum air, dan ada pula yang makan rumput. Tentu saja ini adalah hewan herbivora yang tidak memangsa satu sama lain dan terlihat sangat harmonis. Ada seekor singa yang sedang sujud di kejauhan, terlihat jelas bahwa hewan-hewan tersebut akan diserang, dan singa tersebut juga akan makan. Setelah Ye Chong tiba di sini, dia menghitung arah secara diam-diam, lalu berjalan menuju timur laut. Tujuan Ye Chong adalah hutan purba di tengah padang rumput. Di dalam hutan juga terdapat rawa besar, dan garis keturunan naga ungu legendaris ada di rawa besar tersebut. Padang rumput membentang sejauh mata memandang dan sangat luas. Ye Chong berjalan menuju cakrawala sendirian. Untungnya pemandangan sekitar sangat indah, sehingga Ye Chong tidak akan bosan sambil mengagumi pemandangan sekitar sambil bergegas menuju tengah padang rumput. Faktanya, Ye Chong telah memasuki yurisdiksi kerajaan Stepa Siberia Timur. Raja Siberia Timur, wilayah Arthur II. Namun, kini Arthur II tidak punya waktu untuk memperhatikan tamu tak diundang seperti Ye Chong. Karena dia masih memiliki banyak sakit kepala yang perlu dikhawatirkan. Sejak dia memberitahu putrinya, Nelia, ratu prajurit wanita di padang rumput Siberia Timur, tentang garis keturunan naga ungu kemarin pagi, padang rumput menjadi sunyi. Setiap beberapa menit, Arthur II menerima kabar bahwa sejumlah orang luar datang dari Siberia Timur. Beberapa dari orang-orang ini cukup jujur, sementara yang lain membakar, membunuh, menjarah, dan melakukan apapun yang mereka inginkan di Siberia Timur. Terlebih lagi, banyak dari orang luar ini yang sangat berkuasa. Di antara penduduk asli Stepa Siberia Timur, bahkan beberapa prajurit Tianji dibunuh secara brutal. Penduduk asli tidak punya pilihan selain meminta bantuan Arthur II. Dan Arthur II pun mengambil tindakan tepat pada waktunya untuk mengusir semua orang yang berani bertindak kejam di Siberia Timur. Meski telah mengusir 4 atau 5 kelompok musuh, Arthur II tahu bahwa ini bukanlah kelompok terakhir. Terlebih lagi, dia bisa merasakan bahwa musuh sebenarnya belum muncul. Bagaimanapun juga, garis keturunan naga ungu bukanlah harta karun biasa, melainkan harta karun pertama yang dikandung oleh langit dan bumi sejak pulihnya energi spiritual bumi. Bagi masyarakat yang ratusan tahun hidup di bumi yang kering, ibarat hujan setelah kemarau panjang. Oleh karena itu, keinginan dunia luar terhadap hal itu secara alami sudah jelas. Tentu saja, untuk garis keturunan naga ungu, Arthur II memiliki segala kelebihan. Dia telah mengerahkan pasukan pencegahan dan pengendalian di sekitar padang rumput. Namun, dia juga tahu bahwa bagi ahli sejati, kekuatan pencegahan dan pengendalian ini akan sulit dilakukan. Pada akhirnya, masih belum diketahui apakah garis keturunan naga ungu bisa didapatkan. Saat ini, Valkyrie muda dari Siberia Timur, Nelia, telah berangkat ke rawa di hutan purba.
Keuntungannya adalah dia selangkah lebih maju. Terlebih lagi, ayahnya akan melindunginya dari musuh lain yang mendambakan harta karun ini. Oleh karena itu, Nelia masih sangat yakin bisa mendapatkan darah naga ungu tersebut. Stepa Siberia Timur adalah daerah yang benar-benar datar, dan ada banyak masyarakat suku yang tersebar di stepa tersebut. Ye Chong ingin menghindari perhatian, tapi dia tidak bisa menghindarinya. Dia tidak bisa menghindari bertemu dengan penduduk setempat. Orang-orang yang tinggal di padang rumput Siberia Timur berpakaian berbeda dari Ye Chong, dan mereka berpakaian berbeda dari orang-orang di luar. Oleh karena itu, sekilas penduduk setempat dapat mengetahui bahwa Ye Chong adalah orang luar. Untungnya, Ye Chong sudah menguasai bahasa tersebut setelah membaca Siberia Timur selama 1 jam di pesawat. Adapun dialek yang digunakan penduduk setempat, Ye Chong kini dapat berbicara dengan sangat lancar. Karena ini adalah tempat yang indah, banyak turis datang ke sini setiap tahun. Ye Chong masih berada di pinggiran dan belum benar-benar memasuki kawasan inti padang rumput Siberia Timur. Oleh karena itu, masyarakat menganggap Ye Chong hanya sebagai turis. Saat menghadapi beberapa penduduk setempat, Ye Chong seringkali akan diperlakukan dengan sangat ramah jika ia berbicara dengan dialek setempat. Dan ketika Ye Chong pergi jauh ke padang rumput, dia telah mencapai tempat di mana turis tidak bisa menginjakan kaki. Ketika anggota suku yang tinggal di sini melihat Ye Chong, mereka akan bertanya kepadanya untuk apa dia ada di sini. Hal ini dianggap sopan, beberapa orang langsung mengatakan hal buruk kepada Ye Chong, atau bahkan langsung mengambil tindakan. Tentu saja, orang-orang ini bukan tandingan Ye Chong. Setelah Ye Chong mengalahkan mereka, dia akan melanjutkan. Namun, setiap kali dia mengunjungi suatu suku, Ye Chong harus mengambil tindakan yang sangat merepotkan. Untuk menghindari masalah, Ye Chong mencuri sepasang pakaian Siberia Timur dari suatu suku dan menggantinya. Pakaian unik orang Siberia Timur adalah sejenis pakaian yang terbuat dari bulu binatang, yang hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Kelihatannya tebal, tapi sangat menyerap keringat. Ye Chong juga secara khusus mengubah gaya rambutnya, mengikat beberapa bulu di rambutnya, dan mengecat wajahnya. Kini, kecuali kulitnya yang lebih cerah, dia benar-benar terlihat seperti penduduk asli Siberia Timur. Selain itu, Ye Chong berbicara dalam bahasa Siberia Timur yang standar dan fasih, dan memang terlihat seperti itu. Benar saja, setelah Ye Chong berdandan seperti ini dan bertemu penduduk setempat lagi, dia tidak lagi menyerangnya, malah mereka semua sangat sopan. Ye Chong berjalan jauh menuju tengah padang rumput. Pada saat ini, dia tiba di sebuah bukit langka di padang rumput. Setelah mendaki bukit ini, Anda sudah dekat dengan jantung padang rumput. Meski dikatakan bukit, namun hanya berupa lereng tanah yang tingginya kurang dari 200 meter. Tentu saja, kemiringan tanah seperti ini di dataran Yimaping Chuan sama seperti pegunungan tinggi di sini. Banyak pepohonan lebat yang tumbuh di atas bukit. Ketika Ye Chong sedang berjalan melewati hutan, samar-samar dia mendengar tawa seorang wanita di hutan. Bersambung.